Itu udah siapa? Ayo. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu belinya. Aduh, dari pagi Udah sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Usai diperiksa KPK, kekayaan Rafael Alun ketahuan meningkat dalam bentuk mobil Land Cruiser. Dari Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari. Laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012 tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja yang sekarang dibuka oleh KPK. Berapapun hartanya silakan aja ditaruh di LKPN. Gak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini karena orang hartanya besar, kita cari pertanggungjawaban asalnya gitu ya. Kalau asalnya ada gratifikasi, pas buktinya ada, pasti kita pindahkan ke teman-teman di penindakan gitu. Kita melihat sejauh ini atas mencuat dan viralnya RAT ini belum ada respon berarti dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR dan juga Presiden. Ini yang masih banyak bertanggung jawab adalah Kementerian Keuangan, dan tentu konteksnya adalah internal secara administratif. Tetapi atas permasalahan ini kita tidak ingin hanya berhenti di RAT saja. Kita ingin semuanya, kementerian, lembaga, daerah semuanya bersih. Korupsi adalah kejahatan yang serius, tidak bisa dilakukan oleh sendirian, ya, dilakukan oleh banyak orang yang mereka masing-masing mempunyai peran, ya, di mana solidaritas di antara mereka sangat kuat. Jadi begitu mereka ketahuan, ya mereka sudah punya kode, ayo kita ketahuan nih, ya sandinya apa, kebakaran misalnya, oh kita kebakaran nih, maka segera bersihkan semua dokumen. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000, dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya, dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Setiap LHKPN itu tidak hanya sekadar diterima pelaporannya, tetapi juga dilakukan verifikasi, validasi, dan juga harus punya parameter. Jika ada kejanggalan yang tidak wajar, mencurigakan, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk penegakan sanksi etik secara administratif. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Usai diperiksa KPK, kekayaan Rafael Alun ketahuan meningkat dalam bentuk mobil Land Cruiser. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut terjadi peningkatan harta kekayaan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun. Penambahan harta itu salah satunya berbentuk mobil Toyota Land Cruiser. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut penambahan harta Rafael tidak terlalu signifikan. Enggak signifikan, jadinya penambahan adalah pasti, tapi masih enggak signifikan, kata Pahala. Penambahan harta itu diketahui berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 yang disampaikan Rafael saat menjalani klarifikasi di KPK pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Salah satu harta yang dilaporkan Rafael berupa kendaraan mobil Toyota Land Cruiser. Ada penambahan kendaraan yang Land Cruiser ada di situ, sebutnya. Pahala tidak menyebut tipe dari mobil yang dibeli Rafael itu, hanya saja harga pasaran di penjualan mobil Toyota Land Cruiser itu mulai dari 2 miliar rupiah. Belakangan publik menyoroti pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun buntut perbuatan anaknya Dandi yang melakukan penganiayaan sadis kepada remaja bernama David Latumarina Putra, salah satu pengurus GP Ansor. Kasus itu pun menyerempet ke kekayaan orang tua Dandi yang kemudian diketahui adalah Rafael Alun yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Gara-gara kasus ini Rafael dipecat dari jabatannya. Rafael sempat mengajukan pengunduran dirinya sebagai ASN namun ditolak.
Di dalam LHKPN, tertulis Rafael memiliki kekayaan 56,1 miliar rupiah selisih 1,9 miliar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta 58,48 miliar rupiah. Ditelusuri lebih jauh, motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon yang dipamerkan putranya Dandi tidak termuat di LHKPN yang dilaporkannya ke KPK. Sementara PPATK juga menemukan adanya dugaan kejanggalan transaksi keuangan Rafael. Punya harta hingga 56 miliar rupiah, Rafael Alun Trisambodo ternyata punya saham di 6 perusahaan. Rafael Alun Trisambodo datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan pejabat di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini diperiksa perihal harta kekayaannya. Kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora hingga koma tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak. Rafael memiliki kekayaan yang cukup fantastis hingga mencapai 56 miliar rupiah. Namun publik melihat ada kejanggalan dari harta yang dimilikinya. Rafael Alun ternyata punya saham di 6 perusahaan dan hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pahala Nainggolan. Pahala mengatakan kalau hal itu tidak terungkap ke publik karena datanya berada di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan hanya tertulis berupa surat berharga. Jika merujuk kepada data di LHKPN miliknya, Rafael punya surat yang berharga hingga nilainya mencapai 1,55 miliar rupiah. Secara keseluruhan kalau harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun itu mencapai 56,1 miliar rupiah. Tentu saja harta yang dimiliki olehnya selisih lebih tinggi 1,9 miliar rupiah dengan harta kekayaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rafael datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi atas harta kekayaannya. Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, pihaknya telah menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan dari Rafael. Mereka menemukan kecurigaan. Data tersebut diberikan jauh sebelum kasus penganiayaan brutal dilakukan Mario terhadap David. Hanya saja ketika itu, kata Ivan, tindakan dari penyidik KPK masih belum jelas kelanjutannya. Banyak transaksi tunai bernilai signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan di beberapa rekening, ucap Ivan. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah 104,350 atau sekitar 56,1 miliar rupiah. Hal itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK dikutip pada Sabtu 25 Februari 2023. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan dengan total senilai 51 miliar 937 juta. Tanah dan bangunan itu tersebar di Kabupaten atau Kota Sleman, Kabupaten Kota Manado, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kota Jakarta Barat. Rafael tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa Toyota Camry tahun 2008 dan Toyota Kijang tahun 2018 dengan total senilai 425 juta rupiah. Namun dalam laporan itu tidak ditemukan adanya kepemilikan mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat melakukan aksinya. Dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah. Surat berharga 1 miliar 556 juta sekian. Kas setara kas 1 miliar 345 juta rupiah sekian dan harta lainnya 419 juta 40 sekian. Rafael tercatat tidak memiliki hutang. Dengan demikian harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo senilai 56 miliar 104 juta rupiah atau sekitar 56,1 miliar rupiah.